Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Di kesempatan kali ini saya mau mereview sebuah kompor listrik induksi yang beberapa waktu ini sudah saya coba gunakan. Sekaligus nanti kita akan lihat juga jeroan dari kompor listrik induksi seperti ini tuh seperti apa ya. Bentuk kompornya seperti ini kawan-kawan. Kebetulan saja yang saya pakai ini kompor induksi dari merek Denpo. Harganya ya lumayan sangat-sangat terjangkau juga. Ini sekitar 250 ribuan. Untuk kelengkapan pembeliannya seperti ini. Kita di sini hanya dapat buku manual dan kartu garansi ya. Seperti ini kawan-kawan. Di bagian atasnya ini dilapisi dengan sebuah kotak. Sepertinya ini terbuat dari bahan keramik kawan-kawan. Seperti biasa ada lingkaran putih menandakan ini sebagai sumber panas sekaligus sebagai patokan ketika kita menempatkan alat masaknya ya. Untuk kabel powernya juga ini sangat memuaskan. Kabelnya besar, kemudian bentuk stekernya juga ini oke, besar ya. Jadi aman walaupun kita gunakan untuk beban besar sampai 1000 watt. Cover body kompor ini seluruhnya full terbuat dari bahan plastik. Jadi sudah pasti ini sangat aman. Kita nggak perlu khawatir kesetrum ya. Dan kita juga jangan khawatir kompornya ini meleleh kawan-kawan. Karena walaupun bahannya ini plastik ya, ini tentunya sudah melalui pengujian juga dan pastinya aman ya. Untuk semua panel kontrolnya ini masih pakai manual, jadi kita harus menekannya sampai bunyi tek begini ya. Sepertinya kalau sudah touchscreen ini sangat enak banget sebenarnya. Secara bentuk sih ini memang tidak terlalu besar. Mungkin kalau untuk kompor-kompor listrik seperti ini memang dibuat dengan ukuran yang sesimpel mungkin ya. Ini hanya punya panjang sekitar 34 cm dengan lebar sekitar 28 cm, tingginya ini paling sekitar 6,5 cm dengan diameter lingkaran pemanasnya ini sekitar 19,5 cm kawan-kawan. Bahkan bobotnya juga ini bisa dibilang ringan banget, ini hanya sekitar 1,6 kg saja. Jadi kalau kita bandingkan ukurannya dengan kompor gas LPG biasa ya jauh ya. Ya sebenarnya kompor LPG seperti ini juga gede cangkangnya doang ini. Kalau kita lihat dalemannya ya kopong juga. Mungkin bagi yang tidak biasa pakai kompor induksi seperti ini rasanya itu seperti kurang nampol gitu ya. Karena ya bentuknya kecil, ringan, bahkan kadang bisa kegeser-geser juga seperti ini. Tapi kalau udah biasa ya mungkin biasa aja ya, mungkin hanya butuh penyesuaian lah. Untuk cara pakainya juga ini mudah saja kawan-kawan. Kita hanya perlu mencolokkan steker ke stop kontak listrik di rumah kita. Jika listriknya sudah masuk ke kompor, maka kompor ini sudah standby. Di tampilan display dan indikator powernya akan kedip-kedip seperti ini. Artinya kompor ini sudah siap digunakan ya. Kita bisa langsung menempatkan alat masak di atasnya seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk menyalakannya tinggal kita tekan tombol on. Nah sekarang kompor sudah nyala. Pertama nyala ini otomatis akan bekerja di 1000 watt dalam mode hotpot. Di wattmeter yang saya pasang juga ini tidak begitu jauh berbeda. Ini terbaca dayanya 1020 watt kawan-kawan. Ternyata kompornya ini cepat sekali panas. Kalian lihat ini sudah mulai menguap padahal baru beberapa saat saja ini dinyalakan ya. Untuk memindahkan mode memasaknya tinggal kita tekan saja tombol fungsi, maka mode akan pindah ke stir fry dengan suhu 240 derajat Celcius. Ini buat masak oseng-osengan ya. Kemudian jika kita tekan fungsi ini akan pindah lagi ke barbecue, suhunya ini 220 derajat, ini buat manggang ya. Tekan fungsi lagi, ini mode buat masak air, dayanya 1000 watt. Jika kita tekan lagi maka ini mode untuk memasak sup ya, dayanya 800 watt. Tekan lagi maka ini mode untuk memanaskan susu atau teh, dayanya juga ini paling rendah cuma 200 wattan kawan-kawan. Kemudian yang terakhir ini mode untuk memasak nasi, dayanya 800 watt. Karena saya sedang memasak air jadi ya saya pilih mode ini saja, water ya. Kompor induksi Denpo ini sudah paten, artinya kita tidak bisa menaikkan dan menurunkan daya sesuai keinginan kita kawan-kawan. Jadi walaupun kita tekan-tekan tombol min dan tombol plusnya ini tidak bisa kawan-kawan. Pemakaian daya harus tetap mengikuti mode yang sudah kita pilih ya. Nah, di sini ada tombol voltage. Ini kalau kita tekan akan menunjukkan di layar P0,00. Mungkin ini untuk perhitungan argo ya, berapa daya yang sudah kita pakai atau kita konsumsi. Jika kita tekan lagi voltage, ini menunjukkan nilai tegangan listrik ini 210 volt. Jika kita tekan lagi, maka akan menampilkan besarnya daya yang sedang digunakan, 1000 watt ya. Di sini juga ada timer, kita bisa mengatur berapa lama kita mau memasak kawan-kawan. Ini bisa kita atur sampai maksimal 3 jam ya untuk timernya.
Kemudian untuk semua sistemnya ini aman, kita nggak usah khawatir kesetrum. Ini sudah saya pastikan aman dari setrum ya. Di bagian kompornya juga ini aman, bahkan ini tidak ada panas sama sekali kawan-kawan. Untuk mematikannya kita tekan saja tombol off, maka kompor sudah mati dan dalam posisi standby ya. Kipas fan di bawahnya juga ini masih tetap muter kalau kompor ini masih dalam kondisi panas kawan-kawan. Jadi di sini masih memakan daya sekitar 5 wattan untuk konsumsi fan-nya. Nah, sekarang fan-nya sudah mati, berarti sudah dingin ya. Konsumsi dayanya juga sudah jadi 0 ini. Kompor induksi ini saya rasa memiliki kelebihan tersendiri kalau menurut saya ya. Karena dia ini cepat sekali panas kawan-kawan. Ya mungkin bisa hampir sama ketika kita memasak dengan kompor gas LPG biasa ya. Bahkan kompor listrik infrared keramik yang sebelumnya ini pernah saya review juga, ternyata ini kalah kalau kita lihat dari segi cepat panasnya ya. Kenapa kompor induksi seperti ini itu bisa lebih cepat panas kawan-kawan? Ini karena kompor induksi ini menggunakan koil atau lilitan induktor ya, berupa kumparan tembaga seperti ini kawan-kawan. Jadi ketika arus listrik bolak-balik itu masuk, ini akan langsung memancarkan gelombang elektromagnetik ya dengan frekuensi tinggi yang secara spontan itu menghajar bagian logam di wajannya ini. Jadi yang dipanaskan di sini adalah wajannya ya. Jadi tidak perlu waktu lagi untuk memanaskan elemen atau dudukan plat kompornya seperti yang ada pada kompor listrik infrared seperti ini kawan-kawan. Makanya kompor ini kalau kita nyalakan pertama kali dan di atasnya ini tidak ada alat masak yang kita tempatkan, dia otomatis tidak mau hidup kawan-kawan. Bahkan tidak akan keluar panas sama sekali ya. Tapi walaupun begitu ya, kompor induksi ini untuk mengoperasikannya itu perlu alat masak khusus kawan-kawan. Kita harus pakai alat masak logam yang bersifat ferromagnetik yang bisa nempel magnet. Selain itu ya nggak bisa ya. Semakin bahan logamnya kuat ketika ditempeli magnet, maka efisiensi kompor juga ini meningkat. Artinya kita nyari pancinya yang benar-benar murni besi atau stainless ya. Yang mungkin bagi sebagian orang ini ribet juga, karena saya sendiri juga hampir alat masaknya ini di rumah ini pakai aluminium semua kawan-kawan, jadi nggak bisa dipakai. Ada yang dari besi juga ini bentuknya bulat seperti ini. Otomatis yang beli kompor induksi seperti ini ya alat masaknya juga harus upgrade lagi ya. Dan ini sudah saya buktikan sendiri, kompor ini benar-benar nolak kalau memang spesifikasi bahan logamnya itu nggak cocok kawan-kawan. Tapi kalau dikasih wajan yang sesuai, ini baru dia mau bekerja ini. Jadi sistemnya memang sudah otomatis ya. Baik, saya rangkum saja pengalaman saya memakai kompor induksi seperti ini kawan-kawan. Kelebihan yang pertama ini sudah saya rasakan sendiri, ini terbukti lebih cepat panas kompornya kawan-kawan. Jadi sifatnya spontan ya, jauh kalau dibandingkan dengan kompor listrik lain seperti kompor listrik elemen atau yang infrared keramik seperti ini. Jadi kalau buru-buru ingin cepat panas ya kalian bisa pilih kompor induksi seperti ini kawan-kawan. Kecepatan panasnya ini saya rasa seimbang ketika kita pakai kompor gas LPG biasa seperti ini ya. Kelebihan yang kedua, kompor induksi ini saya rasa punya tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi, jadi jauh lebih hemat listrik dibandingkan dengan kompor listrik biasa, karena sudah tidak perlu buang energi lagi buat memanaskan elemen atau plat dudukan kompornya ya. Jadi proses pemanasannya ini langsung berada di media alat masaknya kawan-kawan. Tentunya ini sangat efisien ya, hemat listrik tentunya. Kemudian kelebihan yang ketiga, kompor induksi seperti ini ternyata punya sistem otomatis yang canggih. Jadi selama nggak ada alat masak di atasnya, kompor ini itu tidak akan bisa panas kawan-kawan. Beda jika kita pakai kompor listrik infrared seperti ini ya. Ini nggak peduli ada alat masak atau tidak, ini kalau kita tekan tombol powernya ya pasti akan panas ya. Kemudian karena kompor induksi ini tidak menghasilkan bara atau api ya, jadi lebih meminimalisir resiko kebakaran juga. Dan ketika selesai memasak juga pada bagian atas kompornya ini tidak begitu panas seperti kompor pada umumnya. Mungkin hanya sisa-sisa panas dari wajannya saja kawan-kawan. Selain ada kelebihannya juga tentunya ada kelemahannya juga. Kelemahan yang pertama, karena ini adalah kompor induksi, tentunya butuh alat masak yang khusus ya, harus yang berbahan besi atau stainless. Selain itu nggak bisa kawan-kawan. Jadi otomatis alat masak kita yang bahannya ini terbuat dari bahan aluminium ini tidak akan bisa dipakai. Tapi kalau pakai kompor infrared keramik seperti ini kanibal kawan-kawan. Alat masak apa aja ini bisa dilahap bersama dia nih. Selanjutnya kelemahan yang kedua, karena kompor induksi ini menggunakan gelombang elektromagnetik, ini yang menjadi perhatian kita ya, terutama bagi orang yang menggunakan alat pemacu jantung. Ini tentu harus konsultasi dulu ke dokternya, apakah boleh apakah tidak, karena saya baca sendiri ini dalam buku manual panduannya kawan-kawan, ini sudah dijelaskan di sini. Tapi kalau untuk orang dalam kondisi yang baik-baik saja ya tentunya aman juga kawan-kawan.
Oke, di kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak kalian semua agar segera bisa beralih ke kompor listrik ya. Karena saya sendiri juga tidak yakin gas LPG yang sekarang tersedia banyak melimpah akan bisa bertahan untuk persediaan di masa yang akan datang, kawan-kawan. Jadi mau tidak mau ya kita harus beralih karena persediaan minyak bumi juga sangat terbatas. Tidak bedanya dengan mobil atau motor yang sekarang juga sudah mulai transisi ke energi listrik atau baterai ya. Oke, begitu saja berbagi kali ini tentang kompor induksi Denpo DIC 200.000 ini, kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.